Disruption, sebuah kata menggugah kita semua, di mana informasi ini masih akan relevan hingga 10 tahun ke depan. Kita overview mengenai apa yang kita sebut dua gelombang besar yang akan kita hadapi hingga tahun 2030 ke depan. Pertama, millennial disruption dan digital disruption. Keduanya punya ciri yang sama, yakni menggeser yang telah eksis lama. Ini bukan kata-kata saya, tapi kata-kata riset. Kalau kita bukan entrepreneur, maka kita melihat disruption itu sebuah ancaman. Tapi kalau entrepreneur, maka inilah masa di mana kita menyebutnya the whole new world, dunia baru dalam bidang apapun. Pertama, kita akan membahas mengenai kaum milenial. Kita urut dulu. Ada yang namanya baby boomers, ada yang namanya Gen X, ada yang namanya milenial, dan ada yang namanya Gen Z. Kalau Gen Z itu paling tua juga masih kuliah sekarang. Baby boomers, ada yang tahu lahir tahun berapa? Kenapa namanya baby boomers? Karena lahirnya setelah Perang Dunia Kedua. Jadi karena perang pada stres semua. Kalau stres enaknya ngapain? Jawabnya titik-titik. Anda isi sendiri. Setelah perang selesai, di seluruh dunia terjadi ledakan bayi. Karena itu disebut era baby boomers, yakni tahun 1946 sampai 1964. Gen X setahun kemudian, berarti tahun 1965 sampai tahun 1980. Ini adalah generasi Gen X. Yang ketiga adalah dari tahun 1981 sampai tahun 1994. Ini yang namanya kaum milenial. Kita akan bahas generasi milenial dan sedikit Gen X. Sahabat, transisi dari baby boomers ke generasi X itu linear, tapi generasi X ke milenial itu kayak gempa. Jadi perilakunya berubah ekstrim. Kalau skalanya kecil, mungkin korbannya kecil, tapi skalanya besar, diikuti tsunami, korbannya banyak. Itu adalah generasi milenial. Segera akan kami informasikan apa saja yang kena gempa tektonik perubahan yang dibawa oleh kaum milenial ini. Sahabat, saat ini kita sering melihat fenomena di banyak rumah makan di mana hanya ada sopir ojol yang sedang antri orderan. Ini menjadi ciri bahwa milenial adalah generasi yang mager, dimanjakan oleh apps, dimanjakan oleh GoFood, jadi mager. Apa-apa minta dilayani. Salah satu ciri milenial adalah mager, malas gerak. Jadi dapur itu salah satu yang akan di-kill oleh milenial. Di tahun 2030 diprediksi oleh investment banking yang terkenal yaitu UBS. Ini meramalkan dapur akan hilang dari muka bumi. Jadinya hanya pantry. Sungguh, dapur itu nanti akan di-sharing jadi dapur umum, balik ke zaman purbakala, tapi digital orderannya, sharing dapur prinsipnya. Ini akan booming karena kalau punya dapur sendiri di rumah sudah ribet, repot, dan uangnya keluar banyak, jadi mending di-sharing. Milenial itu suka sharing. Jadi ada survei bahwa ibu-ibu milenial makin kesini makin tidak bisa masak, maka kemudian dapur makin tidak diperlukan. Generasi milenial ini generasi paling confident sedunia, tapi paling miskin juga. Gak apa-apa gak punya duit, yang penting confidence. Kenapa generasi paling miskin milenial itu? Saya tanya sekarang. Kalau lahir tahun 80-an hingga tahun 94, yang paling muda kira-kira saat ini usianya 27 tahun, yang paling tua kira-kira 40 tahun, tengahnya ya kira-kira 33 tahun. Kalau 33 tahun kira-kira sudah punya pasangan hidup belum? Sudah punya anak belum? Sudah nyicil Avanza belum? Sudah nyicil rumah belum? Punya tabungan nggak? Nah, sekarang kalau usia 33 tahun, jabatan di tempat kerja juga belum tinggi. Jadi gajinya belum gede, butuhnya banyak, tabungan nggak punya. Beda dengan generasi X, generasi paling kaya. Mereka suka mengumpulkan aset, punya rumah besar, punya mobil banyak.
Milenial enggak, dapat uang sedikit ya dihabiskan saat ini juga. Kalau Gen X itu mengumpulkan aset untuk diwariskan. Milenial itu tidak suka kepemilikan. Kalau milenial itu foto, latar belakangnya bukan aset seperti mobil, rumah seperti Gen X, tapi tempat liburan. Gen X itu consuming goods, milenial itu consuming experience. Jadi Gen X itu pembelanja barang, milenial itu pembelanja pengalaman. Dia tidak beli barang, tapi beli liburan. Milenial itu memang generasi paling miskin, tapi 10 tahun lagi dunia akan dikuasai oleh generasi milenial. Makanya kenapa walaupun mereka generasi paling miskin, tapi mereka adalah generasi paling confident sedunia. Gen X sebentar lagi pensiun, tapi kalau milenial sedang semangat-semangatnya. Kaum milenial merupakan early adopter. 50% manusia produktif di Indonesia saat ini adalah kaum milenial ini. Dan di tahun 2030, 70% lebih angkatan kerja produktifnya adalah kaum milenial ini. Juga pemimpinnya adalah kaum milenial ini. Kaum milenial kalau dia bekerja artinya dia punya spending. Sekarang anak-anak milenial nggak bangga kerja di perusahaan besar karena mereka bangganya kerja di perusahaan yang digital. Jadi sekarang sahabat, program-program yang ada menarget mana? Gen X atau milenial? Program-program yang tidak menyesuaikan, tidak milenial friendly akan ditinggalkan oleh kaum milenial. Ada fakta menarik saat ini yang terjadi di instansi-instansi besar. Mereka kesulitan regenerasi. Kenapa kira-kira instansi sulit menangkap kaum milenial? Karena semua pengambil keputusan CEO-nya itu Gen X, mindsetnya Gen X, maka mereka pusing ngurusin kaum milenial. Pegawai milenial juga pusing ngurusin mereka. Jadi bawahannya milenial, atasannya Gen X sering nggak nyambung. Akan kita jelaskan. Contohnya Gen X itu paling suka meeting, apa-apa sedikit-sedikit meeting, meetingnya di ruang meeting. Sedangkan milenial meetingnya di grup WA. Jadi semuanya itu kalau bisa diputuskan di grup WA. Milenial itu antara working, playing, living jadi satu. Itu kenapa sekarang kantor-kantor dibuat agar milenial bisa bekerja, bermain, dan istirahat jadi satu. Itu perubahan yang luar biasa yang kita harus siap menghadapinya. Efek buruk dari generasi milenial adalah defisit percakapan atau eye contact. Generasi ini disebut generasi menunduk dan males ngomong. Hanya bisa ngomongnya lewat chatting. Padahal dasar dari komunikasi yang umum seperti generasi sebelumnya adalah percakapan dan eye contact. Karena itu generasi milenial dan generasi Z itu sering nggak nyambung dengan generasi X. Tetapi jangan sampai Gen X tidak legowo sehingga membuat proteksi bagi kaum milenial. Generasi milenial sedang bertarung di era yang penuh dengan bom waktu, penuh dengan disruption, dan ini menjadi tantangan yang membuat generasi milenial melakukan decouplingisasi, dibubarkannya teorinya generasi X dan generasi baby boomers. Sekali lagi, generasi milenial adalah generasi petarung yang akan merubah permainan sehingga generasi Z setelahnya akan menjadi berjalan mulus. Kondisi keotik sudah tidak usah dipikirkan, maka kita generasi milenial lakukan
banyak hal. Drunken Master kalau perlu. Ini saatnya menyalip. Kita tidak akan bisa menyalip kalau di lintasan lurus, kalau di jalan normal. Kalau kita bermimpi untuk jadi sukses, ini saatnya menyalip di tikungan. Saat chaos dan ricuh saat ini, inilah waktu disrupsi, waktu yang tepat, waktu yang kacau, waktu yang chaotic, merupakan kesempatan bagi yang kecil untuk menjadi besar. Yang kedua adalah digital disruption. Kedepan, semua hal yang bisa mekanik dan elektrik akan digantikan oleh AI, Artificial Intelligence. Tapi sepertinya video ini sudah kepanjangan. Kita lanjut nanti.